Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk kembali menghadiri majelis ilmu untuk bersama-sama menambah kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan menuntut ilmu yang merupakan salah satu amalan yang agung, amalan yang penting bagi kita semua untuk memahami urusan-urusan agama kita, sehingga nanti seseorang bisa mengamalkan ajaran-ajaran agamanya dengan ilmu, dengan pemahaman yang benar, dan kemudian dia bisa mengamalkannya dengan baik. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas bersama kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah ta'ala. Pertemuan yang ketiga atau pembahasan yang ketiga yang berhubungan dengan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa radhiyallahu taala anhum jami'an. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah menyampaikan والترحم على أصحاب محمد كلهم فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ushulus Sunnah menerangkan salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah yang di sini berhubungan dengan bagaimana sikap umat Islam kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan bahwa di antara ajaran-ajaran Islam yang beliau dapatkan dari para guru beliau adalah watarahumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, memohonkan rahmat kepada Allah bagi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para muhajirin dan ansar, orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Surah Al-Hasyr ayat 10. Kemudian Imam Al-Humaidi rahimahullah melanjutkan, kita itu tidak diberitakan kecuali memohonkan ampunan kepada Allah bagi mereka. Maka barang siapa mencaci mereka atau merendahkan mereka atau mencaci atau merendahkan salah seorang dari mereka, falaisa ala sunnah, maka tidak di atas akidah yang lurus, tidak di atas ajaran yang lurus, dan otomatis bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah.
Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala. Ini sebagian yang beliau sampaikan di poin ketiga ya. Yang berhubungan dengan bagaimana sikap seorang muslim terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, sebelum kita membahas bersama tentang tulisan beliau ini ya, mari kita memahami bersama tentang siapa yang disebut sahabat itu ya. Sahabat dari kata sahabi. Apa definisi seorang disebut sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya? Apakah harus bersahabat lama? Apakah harus mengikuti dakwah Nabi dimanapun beliau berada atau bagaimana ya? Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala bahwa seseorang disebut sahabi adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam walau takhallalat riddatun fil asah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar yang hidup pada abad 9 Hijriah, ulama yang populer di tengah masyarakat negeri ini. Beliau menyampaikan bahwa seorang sahabat disebut sahabat adalah orang yang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mukminan bihi, beriman kepada beliau sebagai Nabi dan Rasul. Wa mata 'alal Islam, kemudian orang ini meninggal di atas Islam. Jadi orang yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan apa? Mukmin dan meninggalnya di atas Islam. Walaupun sempat murtad berdasarkan pendapat yang lebih sahih. Tapi intinya adalah 3 tadi. 3 unsur kalau memenuhi syarat pada seseorang, maka dia disebut sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu berjumpa dengan Nabi dalam keadaan iman dan meninggal di atas Islam. Nah, definisi ini ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala, definisi yang nanti akan mencakup cakupan yang luas ya. Ya, orang yang berjumpa dengan Nabi, baik itu orang yang melihat Nabi atau dilihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga walaupun orang itu tidak dilihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak masalah. Termasuk juga orang yang buta dari kalangan sahabat masuk di sini. Nah, seorang buta tidak bisa melihat, tapi dia berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadir di majelisnya atau hadir di haji wada bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Demikian juga tidak mesti seseorang disebut sahabat, tidak mesti harus bersahabat lama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mesti harus masuk Islam sejak di Mekah ya, atau tidak harus duduk-duduk terus menerus bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam majelis-majelisnya, tidak. Nah, kembali kepada definisi tadi, orang yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan mukmin dan meninggal dalam Islam, itulah seorang sahabat. Nah, orang yang menjadi sahabat Nabi SAW itu sudah mendapatkan keutamaan yang sangat besar sekali. Keutamaan yang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Keutamaan yang sangat besar. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjumpa dengan beliau, kemudian beramal di masa beliau, dan juga berjuang memperjuangkan agama Islam dan lain sebagainya. Nah, para sahabat ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, orang-orang yang dahulu pernah merasakan hidup sebagai orang-orang asing di tengah masyarakat mereka sendiri.
Asing karena apa? Karena iman mereka kepada Allah. Iman mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjadi orang-orang yang asing di tengah masyarakat sendiri karena apa? Karena iman mereka. Karena membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala. Allah Subhanahu wa taala sudah memilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul akhir zaman. Sebagaimana juga Allah sudah memilih para sahabat untuk menjadi pendamping-pendamping beliau yang setia. Untuk menjadi pembela-pembela beliau yang sangat berani. Untuk menjadi orang-orang yang memperjuangkan agama Islam bersama beliau dengan harta benda bahkan dengan jiwa raga mereka. Nah, mereka ini terpilih karena Allah mengetahui mereka orang-orang terbaik. Jadi istilahnya Allah memilih mereka sebagai pendamping-pendamping Nabi SAW an ilmin wa hikmah. Allah tahu mereka orang terbaik dan Allah juga memilihnya dengan penuh hikmah. Tidak ada istilah salah pilih, tidak ada istilah salah atau keliru dalam memilih. Hal ini perlu disampaikan atau penting disampaikan supaya apa? Nanti kita mudah memahami apa kewajiban kita terhadap mereka. Nah, ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keutamaan-keutamaan para sahabat. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan keutamaan-keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya Allah taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Di surah Al-Fath ayat yang terakhir. Di ayat yang panjang ini kita ambil yang bagian-bagian atas saja ya. Bagian-bagian awal. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir dan saling menyayangi di antara mereka. Engkau melihat mereka ini orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Ya, Allah memuji mereka dengan atau melalui ayat ini. Di sini disebutkan mereka ini orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud dan betul-betul ikhlas ketika melakukan itu. Karena Allah menyebutkan mereka hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga Nabi SAW di salah satu ayat yang menunjukkan keutamaan mereka ya. Masih banyak ayat-ayat yang lain. Dan cukupkan dengan satu ayat saja. Kemudian Nabi SAW bersabda khairun nasi qarni. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama para sahabat, yaitu para sahabat beliau. Kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini setelah para nabi dan rasul. Atau setidak-tidaknya mereka adalah orang terbaik, generasi terbaik dari umat ini. Karena Nabi SAW menyebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Satu ayat, satu hadis, ditambah lagi satu hadis yang lain yang berisi larangan untuk mencela mereka. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala.
Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian itu mencela sahabat-sahabatku. Sebuah larangan yang tegas, yang jelas dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita semua ini menjaga lisan-lisan kita ketika berbicara tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabat. Jangan mencaci maki mereka, apalagi sampai melaknat mereka, apalagi sampai menganggap mereka orang-orang yang murtad dari agama ini. Ini semua adalah bentuk-bentuk celaan. Kalimat-kalimat yang tidak bagus untuk diucapkan seorang muslim kepada para sahabat atau terkait para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Janganlah kalian mencaci maki sahabatku, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Lebih lanjut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan para sahabat ini. Seandainya salah seorang dari kalian itu berinfak emas sebesar gunung Uhud, mungkin tidak bisa dibayangkan siapa yang memiliki emas sebesar gunung Uhud. Seandainya itu ada, ya, tentunya orang ini kaya raya, sangat kaya sekali, atau mungkin orang yang paling kaya sedunia. Ya. Seandainya ada orang yang berinfak di jalan Allah sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas, ya, maka infak sebesar ini, yang nilainya paling besar atau paling sangat besar ini, tidak bisa menyetarai atau sebanding dengan sedekah mud yang dikeluarkan para sahabat, bahkan setengahnya pun tidak. Karena mereka, kata sebagian ulama, ketika mereka berinfak atau bersedekah, itu dalam kondisi yang memang betul-betul dibutuhkan. Jumlah kaum muslimin sedikit, gangguan terhadap mereka besar, mereka orang-orang yang terasing, sehingga ketika ada orang berinfak, orang itu beribadah dari kalangan mereka, nilainya sangat besar sekali. Ini juga yang menunjukkan bahwa kedudukan seseorang menjadi sahabat itu tidak bisa dikalahkan oleh amal-amal yang lainnya. As-sohbah, seseorang menjadi sahabat Nabi SAW itu keutamaan yang sangat tinggi yang tidak bisa ditandingi oleh amalan-amalan apapun. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala. Pembahasan tentang kewajiban kita terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pembahasan yang sangat penting sekali, karena pembahasan ini berhubungan dengan pokok-pokok ajaran agama kita, berhubungan dengan akidah Islam, dan juga berhubungan dengan salah satu ibadah besar, ya. Nah, cinta kepada mereka itu termasuk iman, benci kepada mereka termasuk nifaq, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hubbul ansar minal iman wa bughdul ansar minan nifaq. Mencintai orang-orang ansar termasuk iman, sementara benci kepada orang ansar termasuk tanda kemunafikan. Nah, bagaimana halnya kalau seseorang itu mencela orang muhajirin dan memaki mereka? Tentu lebih parah lagi, ya. Karena kedudukan orang muhajirin itu lebih tinggi di atas orang-orang ansar. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala. Sekali lagi pembahasan tentang mereka sangat penting, pembahasan tentang kewajiban mereka, kewajiban kita terhadap mereka sangat penting, karena berhubungan dengan masalah agama. Kenapa? Karena para sahabat adalah orang-orang yang membawa agama ini kepada generasi selanjutnya. Ini poin yang sangat penting sekali, yang menjadi alasan kenapa kewajiban kita terhadap mereka sangat besar dan sangat penting.
Karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah hamalatuddin, orang-orang yang membawa agama ini dari Nabi Muhammad SAW kepada generasi-generasi setelahnya, para tabi'in ya. Sehingga tidaklah ada suatu hadis ya, kecuali di situ ada nama seorang sahabat. Dari kitab-kitab apa saja ya. Ada Abu Bakar, Umar, Khattab dan lain sebagainya. Tidak ada perkataan dari Nabi SAW atau perbuatan beliau, atau ibadah beliau, atau keyakinan beliau, atau akhlak beliau yang sampai kepada umat, kecuali di situ ada nama seorang sahabat, atau nama beberapa sahabat, atau banyak sahabat. Nah, kemudian apa sikap kita terhadap mereka, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala? Apa kewajiban kita terhadap mereka? Bagaimana sikap yang harus kita lakukan kepada mereka? Apa yang harus kita hindari? Secara ringkas ada dua, yaitu salamatul lisan wa salamatu al-qalb. Lisan ini lisan yang bersih ketika berbicara tentang mereka. Tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada umpatan terhadap para sahabat atau salah seorang dari mereka. Yang kedua, salamatul qalbi. Hati ini bersih juga ya. Lisan bersih, hati pun bersih. Hati bersih dari apa? Dari kebencian kepada mereka atau kepada sebagian mereka. Bersih dari kedengkian terhadap mereka atau amarah kepada mereka atau hal-hal yang buruk yang ada pada hati seseorang terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi intinya apa? Kewajiban kita intinya kepada para sahabat adalah hati kita bersih, lisan kita juga bersih ketika berbicara tentang mereka. Yang kita sebutkan adalah keutamaan mereka atau kita memuji mereka, kemudian kita sebarluaskan keutamaan mereka, dan hati ini hati yang bersih, tidak ada iri, dengki, tidak ada amarah, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian terhadap mereka atau sebagian mereka. Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa di antara keyakinan yang beliau dapatkan dari guru-guru mereka, dari guru-guru beliau adalah mendoakan rahmat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini salah satu bentuk ucapan yang baik dari seorang muslim kepada para sahabat. Yang keluar apa? Doa-doa kebaikan. Ucapan-ucapan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala senantiasa meridhai mereka. Ucapan pengakuan seorang hamba atas jasa besar para sahabat bagi agama ini. Dan beliau kemudian mengatakan kullihim, bahwa ucapan yang berisi doa memohon rahmat kepada Allah bagi para sahabat ini berlaku bagi seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang paling populer sampai orang yang kita tidak mengenalnya. Tapi itu tidak bermasalah bagi mereka. Karena mereka sudah mendapatkan keutamaan besar sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau disebutkan dalam buku-buku tentang biografi para sahabat, ya kurang lebih hanya yang dicatat hanya 10 ribuan. Ya. Kemana yang lain? Padahal disebutkan kalau jumlah sahabat itu 100 ribuan orang, sebagian disampaikan sebagian ulama. Nama-nama yang lain kemana? Ini tidak masalah. Ya jelas kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat bagi mereka, atau memohonkan supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai mereka. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasyr ayat 10 ya.
Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka ini mengucapkan, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Dan juga ampunilah saudara-saudara kami, saudara-saudara seiman yang sudah mendahului kami dengan keimanan. Ini dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Humaydi rahimahullah tentang salah satu kewajiban kita kepada para sahabat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang dilakukan orang-orang yang datang setelah para sahabat dari kaum Ansar ataupun Muhajirin. Nanti bisa dilihat ya ayat ke-8 dan juga ayat ke-9. Ayat 8 berbicara tentang keutamaan orang-orang Muhajirin yang diusir dari kampung halaman mereka. Kemudian mereka ini Allah sebutkan mengharapkan karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah sebutkan mereka ini orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam ucapan dan perbuatan mereka. Nah, di ayat 9 Allah sebutkan pujian bagi orang-orang Ansar yang memberi tempat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong kaum Muhajirin dan lain sebagainya. Lalu di ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang apa? Tentang orang-orang yang datang setelah mereka, bukan Ansar, bukan Muhajirin. Dan sekaligus ini memuat bagaimana sikap kita terhadap orang Muhajirin Ansar, sikap yang benar, yaitu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan bagi diri kita dan juga bagi orang-orang saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita dengan iman. Tentunya ini suatu sikap yang lurus ya. Sikap terbaik ya. Ada berita tapi maksudnya adalah perintah ya. Sehingga Imam Humaydi mengatakan falam nu'mar illa bil istighfar. Kita ini tidak diperintahkan kecuali memohonkan ampun kepada Allah bagi mereka. Falam nu'mar illa bil istighfar lahum. Ayatnya berisi berita, tapi maksudnya adalah perintah kepada kita semua. Agar apa? Selalu memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, ridha bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, barang siapa yang mencela mereka atau merendahkan mereka atau bahkan mencela satu orang dari mereka saja atau merendahkan satu orang dari mereka saja, maka tidak termasuk orang-orang yang di atas ajaran yang lurus. Tidak termasuk orang-orang yang di atas akidah yang lurus. Bukan ahlus sunnah wal jamaah. Misalnya yang dicela, misalnya satu orang, Abu Bakar Siddiq misalnya. Atau Utsman bin Affan. Atau Umar bin Khattab atau Ali. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij atau orang-orang Rafidhah atau Syiah. Mereka bersikap yang sangat memusuhi terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara mereka yang tadi disebutkan, orang-orang yang menganggap para sahabat itu murtad, sebagian besarnya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, ini kan ucapan yang sangat buruk sekali. Allah Subhanahu Wa Taala sudah memuji mereka, yang artinya apa? Pujian itu akan terus berlangsung, berlaku ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup bersama mereka atau setelah beliau wafat. Karena ilmu Allah itu mengetahui segala sesuatu. Tidak mungkin Allah memuji seseorang sementara ketika di akhir hayatnya misal dia murtad, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan ketika Allah memuji mereka berarti ya memuji zahir batin mereka. Memuji amal zahir dan amal batin mereka. Dan ketika
Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat secara khusus, ya berarti kita ditunjukkan kepada kita keutamaan mereka dan perintah kepada kita untuk mencintai mereka. Otomatis ya, kalau terhadap sesama muslim, ya seorang muslim harus mencintai muslim yang lain karena Allah. Demikian juga seorang muslimah, ya. Ada perintah bagi seorang muslimah untuk mencintai muslimah yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan orang yang dahulu bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama ini? Imannya tidak perlu dipertanyakan, amal solehnya juga luar biasa. Jelas sekali sikap seorang muslim untuk mencintai mereka, untuk setia kepada mereka, untuk memuji mereka, dan menjaga lisan mereka dari celaan, oloan, apalagi sampai melaknati mereka sebagaimana dilakukan oleh golongan-golongan yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Poin lain yang harus kita ketahui bersama ketika berbicara tentang para sahabat adalah bagaimana sikap seseorang ketika melihat para sahabat itu saling berperang atau saling berselisih, sehingga terjadi perang Jamal atau perang Siffin atau yang lain sebagainya. Nah, tentang masalah ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, ulama Islam sudah menyampaikan pedoman, ya, bahwa kewajiban kita ketika membaca sejarah itu, ya, adanya peperangan antara kaum muslimin dari kalangan para sahabat, hendaknya kita al-imsak amma syajara baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita menahan diri, tidak ikut-ikutan komentar terkait apa yang mereka perselisihkan. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzikra ashabi fa'amsiku." Kalau disebutkan tentang sahabatku, maka tahanlah lisan kalian. Sehingga nanti orang tidak berbicara macam-macam terhadap misalnya sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan, atau sahabat Ali bin Abi Thalib, atau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, atau yang lain sebagainya. Karena itu sebuah sejarah yang sudah Allah tentukan, Allah takdirkan. Sementara kewajiban kita adalah tetap menghormati mereka, mencintai mereka, dan meyakini mereka adalah generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Mengalahkan pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, juga mengalahkan pengikutnya Nabi Musa alaihissalam dalam masalah ketaatan kepada Nabi yang diutus di tengah mereka, ya. Jadi kewajiban kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, saat membaca sejarah-sejarah peperangan antara sahabat dengan sahabat yang lain adalah menjaga lisan kita untuk tidak berkomentar-komentar buruk tentang mereka, karena yang benar adalah sedang berijtihad dan yang keliru adalah orang yang juga berijtihad. Sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru adalah kita yang ikut-ikutan kemudian menyalahkan ini atau menyalahkan itu. Itu adalah sebuah fitnah yang kita tidak ikut di dalamnya, maka janganlah kita ikut komentar tentang mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Ada beberapa perkataan dari ulama yang penting untuk kita ketahui terkait para sahabat, ya, agar kita tambah
paham kewajiban kita terhadap mereka. Di antaranya adalah perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala yang juga merupakan salah satu murid besar Imam Syafi'i rahimahullah. Dia punya kitab Syarhus Sunnah. Nah, dalam kitab tersebut di antara yang beliau bahas atau beliau tulis adalah hal-hal yang berhubungan dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Bagaimana sikap seseorang wa yuqal bi fadlihim, yaitu disebutkan keutamaan mereka. Wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim, dan disebutkan keindahan-keindahan perbuatan-perbuatan para sahabat. Wa numsiku 'anil khawdi fima syajara bainahum, dan kita menjaga lisan kita dari hanyut dalam masalah yang diperselisihkan para sahabat sehingga terjadi peperangan itu, ya. Fahum khiyaru ahlil ardi ba'da nabiyihim, karena mereka adalah orang-orang pilihan dari penduduk dunia ini setelah nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irtadahumullahu li sahbati nabiyyi, Allah Subhanahu wa taala meridai mereka untuk menjadi sahabat-sahabat nabinya. Wa ja'alahum ansaran lidini, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka para pembela agamanya. Fahum a'immaduddin, mereka adalah para imam agama Islam. Wa a'lam muslimin, dan tokoh-tokoh terdepan kaum muslimin. Farahmatullahi alaihim ajma'in, semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada mereka semua. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sudah membaca perkataan Imam Humaydi, salah satu murid Imam Syafi'i, dan juga Imam Al-Muzani yang juga merupakan salah satu murid Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ayolah hadirin rahimakumullah ta'ala. Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, ketika beliau menafsirkan ayat yang tadi dibacakan, ya, Al-Hasyr ayat 10, ya. Beliau mengatakan, "Man lam yastaghfir lis-sahabati 'alal umum wa yatlub ridwanallahi lahum faqad khalafa ma amara Allah bihi fi hadhil ayah." Barang siapa yang tidak memohonkan ampunan kepada Allah bagi para sahabat secara umum dan tidak meminta kepada Allah ridha bagi mereka, sungguh orang ini sudah bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan dalam ayat tersebut, Al-Hasyr ayat 10. Jadi sekali lagi ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah ta'ala, ya, ayatnya berbicara tentang bagaimana sikap orang-orang yang datang setelah para sahabat Muhajirin dan Ansar. Tapi ulama-ulama yang kita sebutkan ini memahami bahwa kandungan ayat itu ada perintah kepada kita semua untuk memohonkan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla bagi para sahabat, atau memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Fa in wajada fi qalbi ghillan lahum faqad asabahu naz'un minasyaitan, barang siapa yang mendapati dalam hatinya kedengkian terhadap para sahabat, sungguh bisikan syaitan sudah menimpanya. Wa halla bihi nasibun wafir min isyanillah bi'adawati awliyaihi wa khairi ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh pada orang tersebut telah terjadi bagian besar dalam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan umat terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan beliau lebih lanjut, ya.
Jadi orang yang mencaci maki para sahabat, mencela mereka, apalagi sampai melaknati para sahabat, apalagi melaknati Abu Bakar Siddiq dan putrinya, melaknati Umar dan putrinya, ya. Ini orang-orang yang jelas sudah terpengaruh oleh syaitan. Sangat besar maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sampaikan Syekh Ibrahim Ruhaili dalam salah satu ceramah beliau yang judulnya As-Sabat fid Din, keteguhan di atas agama, ya. Beliau menyampaikan bahwa bahaya pemikiran yang menyimpang itu sangat jelas sekali. Karena apa? Sampai membuat orang itu mencela Abu Bakar Siddiq, mencela Umar bin Khattab. Atau bahkan menurut berita-berita, ya, sebagian orang yang sangat benci kepada Abu Bakar dan Umar menulisi nama Abu Bakar dan Umar di telapak-telapak kaki mereka. Nah, kemudian beliau menyampaikan, dan ini tidak mungkin dilakukan orang yang tukang khamr, tukang minum khamr, atau tukang zina, ya. Misalnya si A terkenal suka minum khamr, atau si B terkenal suka berzina. Nah, lisan-lisan tukang orang-orang yang tukang maksiat ini tetap akan menghormati para sahabat. Tetap menghormati para sahabat. Nah, sementara orang yang tadi disebutkan, ternyata mereka setiap hari atau sering sekali mencela sahabat, melaknat sahabat. Bahkan ada yang disebut doa melaknat dua berhala Quraisy. Maksudnya adalah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Ini betapa jauhnya mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Betapa jauhnya penyimpangan mereka. Sampai-sampai orang terbaik dari umat ini dicela habis-habisan, ya. Nah, ulama dahulu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sudah tahu kenapa orang-orang itu mencela sahabat, ya. Alasannya sedikit sudah dibahas tadi, karena ini berhubungan dengan kedudukan mereka sebagai orang-orang yang membawa syariat Islam kepada generasi selanjutnya, yang menyebarluaskan agama ini kepada generasi selanjutnya. Nah, orang-orang yang mencela para sahabat itu sebenarnya ingin mencela Islam dan juga ingin mencela Nabi Muhammad SAW, tapi lewat jalan yang agak muter. Karena apa? Kalau langsung mencela Islam, ketahuan. Kalau langsung mencela Nabi SAW, tidak akan berani mereka. Kalau orang-orang yang membawa Islam itu sudah tercela, maka yang dibawa pun akan tercela. Ya apa tidak? Orang yang tukang bohong, ketika suatu kali jujur, dia tidak akan diterima. Tetap akan dianggap bohong. Kenapa? Dia sudah terkenal bohong. Sudah terkenal tidak jujur. Nah, ini yang mereka inginkan sebenarnya. Ingin mencitrakan buruk terhadap Islam melalui apa? Melalui pencitraan buruk terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan akhirnya apa? Ingin juga menyimpulkan Nabi Muhammad SAW itu orang tidak baik, wa na'udzubillah. Karena apa? Sahabat-sahabatnya tidak baik. Ini yang sebenarnya ingin mereka tuju dari celaan mereka, bahkan laknat mereka kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala. Jadi kita harus menghormati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Harus kita cintai, harus kita bela kehormatan mereka. Kalau ada orang yang mencaci maki mereka, kemudian kita teladani mereka, ya. Disebutkan oleh Imam Al-Mizzi dalam kitab beliau Tahdhibul Kamal bahwa Imam An-Nasa'i itu pernah ditanya tentang Muawiyah
ibn Abi Sufyan. Muawiyah ini seringkali dijadikan bahan olokan atau bahan candaan atau cacian oleh orang-orang yang tidak suka kepada para sahabat. Kenapa demikian ya? Karena perselisihan Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian orang-orang yang tidak suka ini juga mengungkit-ungkit keislaman Abu Sufyan, ya, yang diawali dengan permusuhan yang sangat besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Sufyan ini masuk Islamnya juga agak-agak terakhir sebelum Fathu Makkah, ya. Dan Abu Sufyan pun kata mereka mau masuk Islam dengan baik ketika sudah diberi ghanimah yang sangat banyak sekali. Ini semua adalah ucapan-ucapan yang harus kita tangkal dengan apa? Dengan kewajiban kita untuk mencintai para sahabat semuanya dan juga dengan kewajiban kita untuk mengagungkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in secara keseluruhannya. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi, walaupun mungkin ada yang pernah memusuhi, tapi itu sesuatu yang kemudian sudah mereka sesali dan mereka bertaubat dan masuk Islam, ya. Orang sudah masuk Islam, maka dosa-dosa yang lampau sudah terhapuskan, ya. Sebagaimana taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, demikian juga Islamnya seseorang, misalnya Islamnya Khalid bin Walid atau Islamnya Suhail bin Amr, tokoh-tokoh yang sangat keras permusuhannya dahulu, termasuk Islamnya Ikrimah bin Abi Jahal, ya, yang sempat di blacklist oleh Nabi SAW, ya. Ini semua menjadi sarana taubat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian membersihkan mereka dari dosa-dosa yang telah lampau, ya. Di antaranya adalah permusuhan yang sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali kepada perkataan Muawiyah, ya, dari Imam Nasa'i, innamal islamu kadarin lahabab. Islam itu seperti rumah yang memiliki pintu. Fababul islami sahabah. Pintunya Islam adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Faman adha sahabata innama arada al-islam. Barang siapa yang mencaci maki sahabat, hakikatnya ingin merusak Islam. Yang mereka inginkan, yang mereka tuju adalah Islam yang mereka bawa atau Islam yang diemban oleh para sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman naqral bab innama yurid dukhulud dar. Barang siapa yang melubangi pintu, hakikatnya ingin masuk rumah. Dan barang siapa man arada Muawiyah fa innama arada sahabat. Barang siapa ingin mencela Muawiyah, ya, hakikatnya ingin mencela sahabat-sahabat yang lainnya. Karena itulah ulama dahulu menyebutkan bahwa pintu yang disebut pintu penting dalam menjaga pengagungan terhadap sahabat adalah Muawiyah, ya. Harus dijaga. Karena apa? Kalau orang itu mencela Muawiyah, ya, nanti akan mencela yang lain, dan akhirnya mencela sahabat semuanya. Ayolah hadirin rahimakumullah taala. Ingin saya sampaikan 9 kewajiban yang disampaikan oleh Syekh Saleh As-Suhaibi dalam salah satu ceramah beliau, ya, secara ringkas, ya. Ada 9 kewajiban kita terhadap para sahabat. 1, i'tiqad annahum afdhalul ummah. Keyakinan bahwa mereka ini adalah generasi terbaik dari umat Islam. Dan ini dasarnya ada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita yakini mereka adalah orang-orang terbaik dari umat ini. Nomor 2, membela mereka dan juga membela kehormatan mereka kalau ada orang yang mencela mereka, ya. Entah dengan tulisan atau dengan ucapannya. Nomor 3, hubbuhum fillah, mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah mencintai mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka. Ini yang disebut dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah.
Kita mencintai seseorang karena dicintai Allah atau dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 4, wujubut taradhi anhum. Kewajiban kita mendoakan segala agar Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka ya. Dengan mengucapkan radhiyallahu anhu atau anhuma atau anhum. Dan ini salah satu syiar atau karakter dan ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memohonkan ridha kepada Allah bagi mereka. Karena Allah sudah meridhai mereka dan mereka pun sudah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah menjadi sesuatu yang melekat pada sahabat. Ketika disebut nama Abu Hurairah misalnya atau Abu Bakar Siddiq, maka biasa diucapkan radhiyallahu taala anhu. Secara otomatis gitu. Kalau ulama rahimahullah, kalau sahabat secara khusus disebut radhiyallahu anhu. Makanya orang jangan malas-malas mengucapkan radhiyallahu anhu. Atau kalau menulis jangan meringkas dengan dhat ya. Nomor 5, i'tiqad as-sahabah kullihim udul. Meyakini bahwa semua sahabat itu orang-orang baik semuanya, tanpa kecuali. Karena Allah sudah memuji mereka dan juga karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memuji mereka. Kalau sudah terpuji, apa pantas kita ini mencela mereka? Nomor 6, meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang membawa agama Islam ini, membawa agama ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikannya kepada umat dengan penuh amanah. Jadi nomor 6 ya, meyakini mereka adalah hamalatuddin, orang-orang yang membawa agama ini kepada generasi selanjutnya. Dan mereka pun sudah menyampaikan agama ini kepada umat dengan penuh amanah. Tidak ada yang disembunyikan ya. Bahkan mereka ini ya, walaupun tahu keutamaan Madinah, keutamaan kota Madinah, tapi mereka kemudian menyebar ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ada yang di tempat-tempat yang bahkan sangat jauh dari kota Madinah dan mereka kemudian meninggal di tempat-tempat itu. Nomor 7, kewajiban mengutamakan pendapat-pendapat mereka di atas pendapat orang lain dalam perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran atau Sunnah. Ya. Artinya dalam perkara ijtihad ya. Kalau ada sahabat punya pendapat tentang itu, kemudian ulama juga punya pendapat tentang itu, maka hendaknya pendapat sahabat lebih diutamakan atau dinomorsatukan terlebih dahulu. Karena mereka orang yang paling berilmu, orang yang paling jauh dari hawa nafsu, dan orang yang sangat besar kecintaannya terhadap kebenaran. Nomor 8, kewajiban untuk meneladani mereka, karena mereka adalah teladan yang baik setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti ini berhubungan dengan pentingnya ya memahami agama dengan pemahaman mereka, memahami Islam sesuai dengan pemahaman mereka. Yang terakhir, al-kafu amma syajara bainahum, menahan diri untuk tidak berbicara terkait perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini 9 kewajiban kita, Bapak Ibu rahimakumullah, semoga menjadi tambahan wawasan atau juga tambahan ilmu. Dan sebelum kita tutup ya, Syekh Abdul Razak Al-Badr menyampaikan tentang pentingnya seorang muslim mempelajari sejarah-sejarah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidak-tidaknya ada 3 faedah atau manfaat kalau kita misalnya mempelajari sejarah hidup Abu Bakar Siddiq atau Khulafaur Rasyidin secara umum dan juga sahabat-sahabat yang lain. Yang pertama kata beliau, manfaat mempelajari dan membaca sejarah Nabi,
Kalau engkau membaca sejarah tentang sahabat, maka engkau akan tambah cinta kepada mereka. Kemudian seseorang akan tambah semangat untuk memuji mereka, mengucapkan radhiyallahu anhu ajma'in, dan juga mengucapkan istighfar bagi mereka, serta tidak menyebut mereka kecuali dengan ucapan-ucapan yang baik. Manfaat kedua adalah ketika seseorang itu membaca sejarah para sahabat, maka akan tumbuh semangat untuk meniru-niru mereka dalam kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Jadi para sahabat orang-orang yang semuanya semangat untuk beramal soleh, ya. Bahkan orang yang tidak punya sesuatu pun juga iri dengan orang-orang yang punya harta yang banyak, sehingga mereka bersedih ketika tidak bisa berinfak sebagaimana dilakukan orang-orang kaya, atau tidak bisa berinfak ketika diseru Nabi SAW untuk memberi bantuan pasukan dalam jihad fisabilillah. Nah, faedah yang ketiga adalah kalau seseorang itu membaca sejarah para sahabat, dia akan jauh dari ucapan-ucapan jelek terhadap para sahabat. Karena apa yang dibaca adalah kebaikan-kebaikan. Yang dibaca adalah kebaikan-kebaikan, sehingga lisan ini akan tambah jauh untuk mencela mereka, hati juga tambah jauh untuk membenci mereka, dan begitu seterusnya. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pembahasan kita dalam kitab usul sunnah, ya. Dari poin ketiga secara ringkas, tidak kita baca semua poinnya, ya. Poin ketiga ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kita ilmu yang bermanfaat dan kemudian beramal saleh. Amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.